Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video tutorial. Kali ini kita bahas masih salah satu aplikasi tentang AI yang dapat membantu kita dalam proses pembelajaran. Ya. Kali ini kita akan membuat menggunakan aplikasi AI untuk membuat soal pilihan ganda yang nantinya bisa kita manfaatkan ya untuk pembelajaran, misalnya untuk diberikan ke siswa untuk topik-topik yang dapat kita tentukan. Kita akan menggunakan salah satu aplikasi berbasis web atau yang online, dan nantinya bisa kita copy ya, bisa kita ambil, kita copy paste dan kita berikan untuk digunakan di pembelajaran. Aplikasi yang akan kita gunakan yaitu QuizGPT. Itu alamatnya di quizgpt.com. Judul aplikasinya ini Quiz Generator. Di sini cukup simple aplikasinya ini, bahasa Inggris ya, tapi jangan khawatir, nanti kita bisa gunakan untuk yang bahasa Indonesia juga. Aplikasi ini berbasis OpenAI. Ada pilihan untuk membuat soal. Di sini ada quiz topiknya, soalnya topik pembelajarannya apa. Kalau di sini ada data awal ya, atau suggestion menggunakan ini History of the Cold War. Kemudian nanti kita bisa gunakan, kalau mau bahasa Indonesia ya, tuliskan bahasa Indonesia. Kemudian number of question, jumlah pertanyaannya, jumlah soalnya. Number of choice, ini jumlah opsinya atau pilihannya. Maksimal ini 5, minimal 2. Kita gunakan 4 saja ya sebagai contoh, nanti bisa disesuaikan. Difficulty-nya atau level kesulitannya itu ada pilihan mau yang SD, SMP. SD adalah elementary school, SMP middle school, SMA high school. Untuk college ini juga ada sampai master, sampai PhD juga gitu ya. Jadi kita bisa milih pilihan jenjangnya. Kemudian kita juga kalau misalnya mau membuat soal topiknya misalnya tata surya ya, kita tuliskan aja di sini topiknya. Karena ini sudah dipilih SD, kita akan mendapatkan soal tata surya, topiknya tata surya untuk SD. Kita submit dulu, tunggu beberapa saat hingga muncul hasilnya. Kadang-kadang ini cukup lama ya. Kalau misalnya cukup lama, tergantung kualitas koneksi internet dan server OpenAI-nya. Kadang-kadang servernya juga penuh gitu ya. Nah, ini kita dapatkan soal tata surya, tapi ini masih bahasa Inggris ya. Nah, kalau kasusnya kita dapat seperti ini, nanti kita copy aja, nanti kita translate ya ke Google Translate ya, nanti kita terjemahkan dulu. Ini kalau kasusnya kita mendapatkan soal yang bahasa Inggris ya, kita copy dulu. Ini soalnya, ini jawaban, kunci jawabannya. Kita copy pastekan ke sini. Ini kita akan mendapatkan jawaban translate dari soal yang tadi sudah kita buat ya. Jadi ini kalau kasusnya soalnya dapat bahasa Inggris ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita berikan ya, ini misalnya kita ganti sistem pencernaan.
manusia. Kita kasih berikan coba bahasa Indonesia. Trik ini kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak ya. Kalau misalnya ternyata tidak berhasil, hasilnya masih bahasa Inggris, tinggal kita copy paste ke Google Translate. Kita lihat ya, ini bahasa Indonesia. Nah, ini ternyata berhasil. Kita bisa mendapatkan soal yang berbahasa Indonesia ya. Kemudian kita mungkin perlu menambahkan ya topik ini menjadi lebih optimal ya. Misalnya kalau kita membuat sistem pernafasan manusia tipe soal hot gitu ya. Kalau nanti AI-nya salah menerjemahkan hot itu panas, itu mungkin kita harus tuliskan di sini hot itu higher order thinking skill gitu ya. Dikasih penjelasan di sini supaya nanti lebih sesuai. Kita coba yang sekarang yang middle school. Jadi kita tambahkan kriterianya higher order thinking skill. Nah, nanti apakah ini cukup sesuai, kalau ini higher order thinking atau belum, nanti bisa dicek ya. Kalau pengalaman saya ini hasilnya ini sudah cukup bagus ya, artinya sudah kriterianya bisa kita berikan atau kita masukkan di sini dan mendapatkan hasil yang cukup optimal. Mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa mengaitkan ya, misalnya sistem pernafasan manusia dikaitkan dengan misalnya perubahan iklim, misalnya sistem pernafasan manusia dikaitkan dengan pencemaran udara, misalnya begitu, sehingga akan mendapatkan hasil-hasil yang lebih optimal dan lebih spesifik gitu ya. Jadi tinggal kita bagaimana memanfaatkan AI dalam hal ini Quiz GPT ini untuk kebutuhan dan keinginan kita gitu ya. Kita maunya apa ya, misalnya ini untuk kuis ini dipakai untuk asesmen diagnostik misalnya gitu ya. Tentu kita harus memberikan atau menuliskan soal ini dalam bentuk yang lebih umum gitu ya, untuk mengetahui kemampuan awal dan seterusnya gitu ya. Kemudian untuk apakah ini untuk asesmen akhir, tinggal kita sesuaikan aja, nanti di keywordnya itu kita berikan spesifikasi gitu ya. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe jika Bapak Ibu merasa ini memberikan manfaat. Dapat juga Bapak Ibu untuk follow akun sosial media saya kalau di IG itu di mtamim ya. Kalau di web saya mtamim.my.id. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.